Halo, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA bersama dengan Miss Priscilia. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengerjakan pekerjaan rumah di minggu lalu. Jadi kalau teman-teman masih ingat, sebelum kita libur hari kemerdekaan kemarin, saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk merangkum materi yang tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang teman-teman sudah rangkum di pertemuan kemarin ya. Untuk mengingat kembali, kalau sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, teman-teman sudah mengerjakan tugas tentang menggambar bunga dan juga ada bagian-bagian bunga. Nah, perlu diketahui bahwa tanaman atau tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua adalah dengan cara vegetatif. Nah, yang teman-teman gambar itu adalah bunga dan bagian-bagian bunga itu termasuk ke dalam perkembangbiakan generatif. Jadi, itu adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan atau dengan cara kawin. Nah, ada dua cara ya di generatif itu, ada dengan cara penyerbukan dan juga ada dengan cara biji. Nah, kalau teman-teman tahu biji itu kan bisa ditanam dan dari biji itu nanti akan tumbuh tanaman atau tumbuhan yang baru. Nah, itu termasuk dalam perkembangbiakan generatif. Oke. Pada video kali ini saya akan fokus membahas tentang perkembangbiakan vegetatif saja. Bisa dilihat slide-nya di sini. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, jadi kebalikan dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, bagaimana tumbuhan tidak kawin tapi bisa menghasilkan tanaman yang baru atau dia bisa berkembang biak? Jadi, pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan itu dapat ditanam. Contohnya itu adalah bagian tubuh induknya seperti batang, umbi, akar tinggal, geragi, tunas, dan juga ada daun. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan ini nanti bisa ditanam dan itu akan jadi media yang digunakan oleh tanaman untuk berkembang biak ya, atau untuk dapat menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang baru seperti itu. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri ini dibagi ke dalam dua cara, yaitu ada secara alami dan juga ada secara buatan. Nah, bedanya apa sih antara yang secara alami dan juga secara buatan? Kita lihat di sini. Nah, untuk vegetatif alami kita lihat di situ ada contoh-contohnya ya, bisa dilihat ada bawang, ada kentang, ada wortel dan lain sebagainya. Nah, mereka ini termasuk ke dalam vegetatif alami. Jadi yang dimaksud ke dalam vegetatif alami itu adalah cara tumbuhan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Jadi dia tumbuh berkembang secara alami ya. Cuma dengan satu cara yaitu ditanam. Nah, mereka akan tumbuh sendiri. Jadi ini contoh dari vegetatif alami itu ada umbi, ada tunas, ada akar tinggal, geragi, dan juga ada tunas adventif. Jadi perbedaannya apa sih dari setiap di sini kan terbagi ke dalam 5. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu terletak pada bahan yang ditanam. Ya, jadi misalnya di sini ada umbi. Berarti di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada tomat, apa ini? Bawang, kemudian ada kentang dan juga ada wortel. Nah, apa sih yang membedakan ketiganya? Jadi ketiganya ini dibedakan dari jenis umbi yang berbeda. Nah, kalau bawang sendiri ini adalah umbi lapis. Kalau teman-teman mengupas bawang, itu pasti terdapat lapisan-lapisan, benar nggak? Jadi ada yang paling kecil, kemudian ditutup lagi, sampai akhirnya terbentuk bawang. Dan juga kemudian ada kulit bawang itu yang dikupas, yang tidak bisa dimakan itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam umbi lapis. Contohnya ada bawang merah dan juga ada bawang putih, termasuk bawang bombay juga termasuk ke dalam umbi lapis. Kemudian kentang itu adalah umbi batang. Jadi kentang ini ketika dia ditanam itu batangnya itu akan menggelembung. Nah, menggelembung itu artinya adalah dia menyimpan cadangan makanannya itu di dalam batang ini, dan batang itu adalah ya kentang itu sendiri. Jadi contoh dari umbi batang itu adalah kentang atau
dan singkong ya, atau ketela rambat ya. Kemudian ada wortel. Nah, kalau wortel ini termasuk umbi akar. Jadi wortel ini sebenarnya adalah akar dari tumbuhan itu sendiri. Jadi dia itu seperti uh, uh, kalau wortel itu kan ditanam di dalam tanah. Nah, uh, semakin hari ketika dia ditanam, dia akan semakin menggelembung, semakin besar. Karena apa? Tumbuhan umbi akar itu menyimpan makanan itu di akar, makanya jadilah wortel. Jadi kalau mau menanam wortel, cara bagaimana sih mengembang biakan wortel, ya cukup tanam wortelnya saja, tapi tentu saja dengan cara-cara yang khusus, tidak bisa asal-asalan ya. Kemudian yang kedua ada tunas. Nah, di sini contohnya adalah pohon pisang ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ya tunas pisang, jadi ketika kita mau menanam pisang, pohon pisang itu yang ditanam itu adalah tunasnya. Nah, tunas itu biasanya muncul pada pangkal batang tanaman induk. Jadi pasti ada, setiap pohon pisang itu pasti memiliki tunas. Kalau teman-teman bisa lihat, tunas itu yang bagian kecil biasanya ada di pangkal di tanaman induknya. Jadi tanaman induk itu yang pohonnya yang besar. Jadi tunasnya itu yang kecil. Nah, itu bisa ditanam dan menghasilkan tumbuhan atau baru. Kemudian di sini ada ini, kalau teman-teman pernah membantu orang tua memasak ya pasti tahu ya, ini ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggalnya. Jadi akar tinggal itu adalah batang yang terdapat di tanah. Nah, jadi kalau menanam, kalau teman-teman bisa lihat ya, jahe itu kalau ditaruh di dalam bumbu dapur, dia ada di tempat yang lembab dan didiamkan, itu dia pasti lama-kelamaan akan muncul tunas-tunas kecil dan itu bisa ditanam dan itu bisa jadi media untuk berkembang biak. Nah, itu bisa dibuktikan ya teman-teman ya. Kemudian ada geragi. Nah, geragi ini atau biasa disebut dengan stolon. Stolon itu adalah batang yang merambat. Jadi kalau teman-teman tahu pohon itu ada tanaman, ada batang-batang yang merambat ke tanah. Nah, itu adalah media bagi mereka untuk berkembang biak. Contohnya itu adalah stroberi, kemudian itu adalah rumput teki. Ya, rumput teki itu kan menjalar di tanah. Kemudian yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, tunas adventif itu apa sih bedanya dengan yang lain? Jadi kalau tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh di ujung batang atau di ujung daun atau di sepanjang ketiak daun. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini contoh yang saya berikan ini adalah cocor bebek. Kalau teman-teman punya tanaman cocor bebek atau pernah melihat, itu ada salah satu keunikan dari tanaman ini adalah dia punya daun di atas daun. Jadi di ujung-ujung daunnya itu dia menyimpan daun-daun yang lain. Nah, ternyata dari situlah cocor bebek itu bisa berkembang biak. Nah, itu dinamakan dengan tunas adventif. Ya, jadi ada 5 cara atau 5 jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu umbi, tunas, akar tinggal, geragi, dan juga ada tunas adventif. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, mungkin teman-teman belum pernah mencoba ya. Jadi teman-teman bisa pelajari, ini banyak sekali referensi video yang bisa teman-teman dapatkan di YouTube atau mungkin di buku pelajaran di modul yang teman-teman bawa itu ada. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca di sana, karena vegetatif buatan ini adalah cara makhluk hidup berkembang biak tetapi dengan bantuan manusia. Jadi kita manusia itu dapat mengendalikan atau dapat membantu tumbuhan dalam berkembang biak. Nah, contohnya di sini ada dengan cara mencangkok, ada menstek, okulasi, ada enten, dan juga ada merunduk. Saya akan jelaskan satu-satu dengan singkat dan dengan cepat ya. Jadi untuk cangkok, nah sebenarnya kenapa kok kita perlu melakukan vegetatif buatan? Ya, karena ini bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang mau dihasilkan. Jadi yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi dia supaya dapat cepat menghasilkan atau menghasilkan tanaman baru atau menghasilkan buah seperti itu ya. Contohnya adalah ini tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, mencangkok, stek, okulasi, enten, merunduk ini sebenarnya
memiliki perbedaan pada caranya. Jadi kalau cangkok itu adalah dengan cara mencangkok, yaitu dengan cara menanam batang di tanaman yang lain. Jadinya nanti bisa dilihat di modul ya, itu dengan cara mengiris batang, kemudian di situ nanti akan diberi tanah, ditaruh di plastik, kemudian nanti dari situ akan tumbuh tanaman yang baru seperti itu. Kemudian ada stek. Kalau stek itu dengan cara menanam bagian tumbuhan. Nah, stek sendiri ada beberapa macam. Ada yang dari batang, ada yang dari akar, kemudian ada yang dari daun. Nah, itu. Kemudian kalau okulasi itu adalah dengan cara menempel calon mata tunas ke tanaman yang lain yang sejenis. Ya, kemudian ada enten kalau okulasi itu dengan cara menempel, kalau enten itu dengan cara menyambung bagian pucuk dahan atau pohon ke tanaman yang lain. Nah, contohnya itu adalah kopi, ubi, ada tumbuhan karet, jambu, dan juga ada tumbuhan durian. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Jadi ada beberapa tanaman itu yang cabangnya itu bisa dirundukkan, kemudian dari hasil merunduk batang itu bisa ditanam di tanah dan kemudian bisa menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baru. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan alamanda. Seperti apa tumbuhan alamanda, teman-teman bisa searching ya. Nah, ini mungkin jarang sekali ditemukan di sekitar kita. Ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif dari tumbuhan atau tanaman. Nah, tadi ada dua, yaitu vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, saya rasa cukup jelas penjelasan yang saya berikan pada video kali ini. Nah, teman-teman bisa merefleksikan nih. Jadi topik apa sih yang kita pelajari pada unit 1 ini? Ya mungkin sudah kita bahas selama kurang lebih 3 minggu ini ya teman-teman ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, menurut teman-teman, bagian materi mana yang teman-teman anggap mudah? Ini bisa dijawab sendiri ya. Lalu bagian materi mana yang teman-teman itu anggap susah? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa oh kok ini aku masih belum paham ya, nah kita bisa bahas diskusi itu di grup WA kita atau bisa chat saya secara pribadi. Nah, oke, sekedar pengumuman juga, materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan sudah selesai. Minggu depan saya akan mengadakan ulangan harian untuk teman-teman. Silahkan dipelajari. Kalau ulangan kali ini saya akan mengajukan soal tentang zat dan juga tentang perkembangbiakan. Jadi ada 2 bab yang akan jadi topik ulangan kita pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu ini cukup belajar secara mandiri, terutama mengingat dan memahami kembali tentang materi kita yang sudah kita bahas, yaitu tentang zat dan juga tentang perkembangbiakan tumbuhan. Soal ujian, soal ulangan akan saya bagikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar semuanya. Terus kamu ke grup